Teori sel menyatakan bahwa sel itu hidup. Jika Anda mengamati organisme bersel tunggal ini, Anda dapat melihat bahwa mereka hidup. Agar tetap hidup dan mempertahankan homeostasis, sel harus memindahkan benda masuk dan keluar sel. Metode yang sangat sederhana untuk memindahkan benda masuk dan keluar, seperti oksigen dan karbon dioksida, adalah difusi. Cara sederhana untuk memahami difusi adalah dari tinggi ke rendah, partikel akan bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Beberapa benda dapat dengan mudah melalui memori sel, yang merupakan lapisan ganda fosfolipid. Lapisan ini terdiri dari dua lapisan. Ingat, berarti dua. Dan fosfolipid memiliki kepala polar dan ekor non-polar. Partikel yang bergerak dengan difusi bergerak mengikuti gradien konsentrasi, atau dengan kata lain dari tinggi ke rendah. Jenis pergerakan ini tidak memerlukan energi dari sel. Namun, ada metode transport pasif lain yang disebut difusi terfasilitasi. Dengan difusi terfasilitasi, saluran atau protein digunakan untuk membantu memindahkan partikel masuk dan keluar sel. Misalnya, glukosa akan bergerak dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tetapi membutuhkan protein pembawa untuk bergerak masuk dan keluar sel. Protein pembawa ini tidak memerlukan ATP dan memindahkan objek ke dalam dan keluar sel menggunakan difusi. Namun terkadang objek-objek ini terlalu besar atau perlu melawan gradien konsentrasi. Transport aktif hadir untuk membantu. Namun, transport aktif membutuhkan energi dalam bentuk ATP untuk memindahkan objek-objek ini masuk dan keluar. Mari kita lihat tiga jenis transport aktif: pompa membran, endositosis, dan eksositosis. Pompa membran memindahkan zat melawan gradien konsentrasi, atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contoh yang baik adalah pompa natrium kalium. 3 ion natrium mengikat protein pembawa. ATP mengikat fosfat ke protein pembawa dan protein tersebut berubah bentuk. Hal ini memungkinkan 3 ion natrium meninggalkan sel. Dan kemudian 2 ion kalium sekarang menempel pada protein pembawa. Fosfat terlepas dari protein dan berubah bentuk sekali lagi, dan kalium sekarang bergerak ke dalam sel. Hal ini memungkinkan natrium dan kalium untuk melawan gradien konsentrasi. Sel juga menggunakan dua jenis pergerakan vesikel. Endositosis memungkinkan sel untuk memindahkan objek yang lebih besar ke dalam sel dengan menelan objek tersebut, lalu memindahkan objek tersebut ke dalam sel. Ada 3 jenis endositosis, yakni fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Eksositosis. Eksositosis terjadi ketika sel mengeluarkan suatu objek dari sel. Objek di dalam sel terbungkus dalam vesikel yang kemudian dikeluarkan.